Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami ingin mempresentasikan tentang ilustrasi SKPD dan PPKD piutang yang diampu oleh Bapak Faiz Zamzami. Sebelumnya, mari perkenalan dengan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Erna sebagai pengisi suara, kedua Fitri sebagai pengisi suara, ketiga Rani sebagai pengisi suara, keempat Ulfa sebagai pengisi suara dan editor video, dan yang terakhir Bahi sebagai pengisi suara. Pertama, mari kita akan bahas tentang definisi piutang dan klasifikasinya. Menurut Buletin Teknis SAP nomor 2 tahun 2005, piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain, termasuk wajib pajak atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Sedangkan penyisian piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang, korporasi, atau entitas lain. Nilai penyisian piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Adapun macam-macam klasifikasi piutang diantaranya piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang transfer pemerintah pusat, piutang transfer pemerintah lainnya, dan lain-lain. Selanjutnya, ilustrasi pertama untuk pencatatan SKPD. SKPD Matirobulu mengeluarkan SKR daerah atas retribusi tempat pelelangan sebesar Rp500.000 dan wajib retribusi belum melakukan pembayaran atas SKR daerah yang dikeluarkan. Maka, berdasarkan hal tersebut, dicatat jurnal LO dan neraca sebagai piutang retribusi tempat pelelangan di debit pada pendapatan retribusi pelelangan ikan LO dikredit sebesar Rp500.000. Kemudian diterima pembayaran dari wajib retribusi atas SKR daerah dan bendahara penerimaan SKPD telah menerima pembayaran dari wajib retribusi. Maka BPK SKPD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut. Pada jurnal LO dan neraca dicatat sebagai kas di bendahara penerimaan di debit pada piutang retribusi tempat pelelangan dikredit sebesar Rp500.000 dan pada jurnal LRA dicatat sebagai perubahan saldo di debit pada pendapatan retribusi pelelangan ikan LRA dikredit sebesar Rp500.000. Jika pembayaran oleh wajib retribusi dilakukan dengan menyetorkan langsung ke kas daerah, bendahara penerimaan SKPD menerima nota kredit dari bank. Maka, PPK SKPD akan mencatat di dalam jurnal sebagai berikut. Pada jurnal LO dan neraca, dicatat sebagai RKPPKD di debit pada piutang retribusi tempat pelelangan dikredit sebesar Rp500.000 dan pada jurnal LRA dicatat sebagai perubahan saldo debit pada retribusi tempat pelelangan LRA dikredit sebesar
Rp500.000. Selanjutnya, penyisian piutang SKPD. Berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola SKPD Matiro Bulu, di mana didapatkan saldo piutang retribusi sebesar Rp170 juta. Dari saldo piutang retribusi, PPK SKPD menetapkan kualitas piutang retribusi. Melanjutkan ilustrasi dari Fitri, kita akan mengelompokkan piutang retribusi tersebut menjadi piutang lancar, piutang kurang lancar, piutang ragu-ragu, dan piutang macet. Kemudian, dapat kita perhitungkan. Yang pertama, sebanyak 100 juta digolongkan sebagai retribusi lancar, sehingga jumlah tersebut dikalikan dengan 0,5% menjadi Rp500.000. Selanjutnya nomor 2, sebanyak 50 juta digolongkan retribusi kurang lancar, lalu dikalikan 10% sehingga menjadi 5 juta. Yang ketiga, sebanyak 15 juta digolongkan retribusi ragu-ragu, lalu dikalikan 50% sehingga menjadi Rp7.500.000. Yang terakhir, sebanyak 5 juta digolongkan retribusi macet sehingga dikalikan 100% menjadi 5 juta. Kemudian dijumlahkan, nah kita sudah mendapat Rp18 juta sebagai saldo penyisihan piutang retribusi. Lalu kita akan jurnal penyisihan piutang retribusi dengan mendebat beban penyisihan piutang retribusi pada penyisihan piutang retribusi sebesar Rp18 juta. Semua paham kan? Kita lanjut ke ilustrasi 2. Pada tanggal 20 Oktober 2015, PPKD Matiro Bulu mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah atas pajak hotel sebesar Rp400.000. Dan wajib pajak belum melakukan pembayaran, maka berdasarkan hal itu, kita akan membuat jurnalnya. Nah, untuk jawaban jurnalnya akan disampaikan oleh Ulfa. Melanjutkan ilustrasi dari Rani, pada jurnal LO Dana Raja, maka dapat dicatat pada akun piutang pajak hotel di sebelah debit sebesar Rp400.000, dan pada akun pendapatan hotel LO di sebelah kredit sebesar Rp400.000. Kemudian pada tanggal 20 November 2015, wajib pajak melakukan pembayaran atas SKP daerah pajak hotel dan pembayaran tersebut diterima oleh bendahara penerimaan PPKD, maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan sebagai berikut. Menggunakan asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS atau Permendagri nomor 64 tahun 2013, maka pada jurnal LO Dana Raja dapat dicatat pada akun kas bekas daerah di sebelah debit sebesar Rp400.000 dan pada akun piutang pajak hotel di sebelah kredit sebesar Rp400.000. Sedangkan untuk jurnal LRA dapat dicatat pada akun perubahan sal di sebelah debit sebesar Rp400.000 dan pada akun pajak hotel LRA di sebelah kredit sebesar Rp400.000. Nah, selanjutnya, pada tanggal 2 Januari 2015, PPKD Matiro Bulu menerima dokumen berupa PMK dan Pepres, di mana di dalam PMK atau Pepres dicantumkan hak daerah atas dana transfer dengan nilai sebesar Rp2 juta, dan dana transfer tersebut belum diterima dari pemerintah pusat. Nah, berdasarkan itu, fungsi akuntansi PPKD Matiro Bulu melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut. Pada jurnal LO Dana Raja dicatat pada akun piutang bagi hasil pajak di sebelah debit sebesar 2 juta dan pada akun pendapatan bagi hasil PBB LO di sebelah kredit sebesar 2 juta.
pada tanggal 3 Februari 2015, Bendahara Penerimaan menerima nota kredit dari bank di mana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp2 juta atas pelunasan PMK Pepres. Berdasarkan itu, fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut. Untuk jurnal LO dan neraca dapat dicatat menggunakan akun kas di kas daerah senilai Rp2 juta di debit, sedangkan akun piutang bagi hasil pajak senilai Rp2 juta dicatat di kredit. Untuk jurnal LRA dapat dicatat akun perubahan sal senilai Rp2 juta di debit, sedangkan akun pendapatan bagi hasil PBB LRA senilai Rp2 juta dicatat di kredit. Lanjut ilustrasi selanjutnya. Pada tanggal 20 Oktober 2015, pemerintah daerah menerima surat keputusan kepala daerah, dokumen yang dipersamakan tentang bagi hasil pajak, di mana dalam dokumen tersebut mencantumkan yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar 10 juta. Berdasarkan hal itu, fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut. Untuk jurnal LO dan neraca dapat dicatat akun kas di kas daerah senilai 10 juta di debit, sedangkan akun piutang bagi hasil pajak senilai 10 juta dicatat di kredit. Untuk jurnal LRA dapat dicatat di akun perubahan sal senilai 10 juta di debit, sedangkan akun pendapatan bagi hasil PBB LRA senilai 10 juta dicatat di kredit. Kita lanjut menuju penyisihan piutang PPKD. Berdasarkan data piutang pajak yang dikelola PPKD di mana didapatkan saldo piutang pajak sebesar 175 juta, dari saldo piutang pajak PPKD menetapkan kualitas piutang pajak. Adapun kualitas piutang pajak terdiri dari lancar, kurang lancar, ragu-ragu, dan macet. Yang pertama, piutang pajak dengan jumlah 100 juta memiliki kualitas lancar dengan taksiran tak tertagih sebesar 0,5% dengan nominal 500.000. Kedua, piutang pajak dengan jumlah 50 juta memiliki kualitas kurang lancar dengan taksiran tak tertagih 10% sebesar 5 juta. Ketiga, piutang pajak dengan jumlah 10 juta memiliki kualitas ragu-ragu dengan taksiran tak tertagih 50% sebesar 5 juta. Yang terakhir, piutang pajak dengan jumlah 15 juta memiliki kualitas macet dengan taksiran tak tertagih 100% sebesar 15 juta. Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang, maka didapatkan beban penyisihan piutang 2015 ini sebesar 25.500.000. PPK SKPKD akan mencatat penyisihan piutang dengan jurnal sebagai berikut. Untuk jurnal LO dan neraca pada tanggal 31 Desember 2015 dicatat akun penyisihan piutang pajak senilai 25.500.000 di debit, sedangkan akun beban penyisihan piutang pajak senilai 25.500.000 dicatat di kredit. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.